saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat video membahas tentang apakah pendidikan kepramukaan harus dan merupakan bagian dari kurikulum sekolah dasar. Nah, sekarang saya sedang bersama Kak Hendra selaku guru dan pendidikan pramuka di sekolah SD 112280 Aikanopan. Nah, Kak, di sini saya ingin bertanya seputaran kepramukaan. Berdasarkan pengalaman Kakak yang menjadi pembina pramuka sekolah ini, apakah kepramukaan harus dan merupakan bagian dari kurikulum sekolah dasar? Jadi ada beberapa faktor di dalam pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan itu terutama kita membentuk karakter para peserta didik, bagaimana menjadi karakter yang baik, yang religius, dan disiplin juga penuh dengan tanggung jawab. Saya rasa pendidikan kepramukaan sangat dibutuhkan di sekolah, mengingat anak-anak dari mulai usia dini karakternya harus dibentuk dengan baik supaya ke depan bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab, disiplin, dan dapat dipercaya menurut pendidikan kepramukaan. Menurut Bapak, bagaimana peran kegiatan pramuka dalam membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab pada siswa? Ya, peran dalam pramuka itu untuk pendidikannya berkelompok dan menitik beratkan sifat gotong royong di dalamnya. Jadi untuk menjalin kerjasama antara peserta didik, kita buat kelompok-kelompok belajar, yang mana satuan kelompok itu di pramuka disebut regu. Jadi setiap regu di pramuka itu bisa bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu hal yang diberikan oleh para pembinanya. Nah, jadi setiap kelompok itu bersama bukan berarti dia bersaing dengan kelompok lain. Namun di pramuka ada istilah mementingkan diri sendiri. Artinya mementingkan diri sendiri ini kita harus mengisi dulu ilmu yang kita punya, baru bisa kita salurkan atau edukasikan ke yang lain. Jadi ketika kita mampu, kita dapat membantu rekan-rekan yang lain sehingga bantuan itu bermanfaat untuk orang-orang banyak. Ya, manfaatnya yang pertama itu tadi menegakkan disiplin kepada para peserta didik. Yang kedua, menumbuh kembangkan sifat gotong royong kepada peserta didik. Lalu yang ketiga, pramuka juga menjunjung tinggi keagamaan, religius. Sesuai Dharma Pramuka, ada 10 Dharma Pramuka. Yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Jadi kita sesama manusia itu mencintai dan juga mencintai alam dengan cara melestarikan. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria itu adalah menumbuh kembangkan jiwa kesatria, jiwa kepemimpinan, dan lain sebagainya. Yang keempat, disiplin, berani, dan setia. Baru rela menolong dan tabah. Jadi ada 10 kriteria di kepramukaan itu yang menjadi pedoman peserta didik di pramuka atau di pendidikan dalam gerakan pramuka, bisa diterapkan di lingkungan kehidupan sekolah, baik di sekolah juga baik di masyarakat. Jadi semua memang kegiatan pramuka itu insya Allah berdampak positif ke sekolah, juga berdampak positif ke masyarakat. Makanya pendidikan pramuka itu adalah pendidikan karakter. Bagaimana supaya anak-anak peserta didik itu karakternya sesuai dengan yang menjadi pedoman di gerakan pramuka tersebut. Nah, di pramuka ini kan sifatnya belajar sambil bermain. Jadi terkadang masih usia di pramuka ada beberapa golongan, usia 7 sampai 10 disebut usia siaga, baru 7 sampai 10 sampai 15 tahun, itu namanya penggalang. Jadi kalau untuk di SD ada umur
7 sampai 10 disebut siaga, 10 sampai 15 itu disebut penggalang. Jadi untuk melatih karakter anak-anak itu, karena masih dasarnya anak-anak ini kan masih waktunya bermain. Jadi belum tahap keseriusan dalam belajar. Jadi di situ kadang kita membina secara perlahan, pelan-pelan dengan metode ajar yang dianjurkan di pramuka. Bagaimana caranya supaya peserta didik itu, adik-adik itu bisa menangkap apa yang dimaksud dengan tujuan gerakan pramuka tersebut. Ya, tantangan terberatnya memang terkadang adik-adik itu masih hiporia untuk bermain, sehingga belajarnya belum begitu serius. Makanya dilatih dengan pelan sehingga orang itu dapat memahami apa maksud dan tujuan dari gerakan pramuka tersebut. Baik. Setelah pertemuan saya ajukan sebelumnya, menurut Kakak pendidikan pramuka. Sejauh ini pengalaman saya juga di sekolah, sampai saya tamat sekolah, saya juga merupakan bagian dari mahasiswa pada saat itu. Pramuka tidak bisa dilepaskan dari dunia pendidikan, karena memang pramuka itu walaupun di awal pramuka itu adalah organisasi masyarakat, tapi dewasa ini pramuka itu masuk ke dunia pendidikan dan sangat bermanfaat untuk anak-anak peserta didik. Sehingga memang kalau boleh dikatakan pramuka itu tidak lepas atau tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan, sehingga tetap harus eksis dia di dunia pendidikan. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan di acara ini.